Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Pada sehat semua kan? Alhamdulillah. Nah anak-anak, sebelumnya perkenalkan, nama Ibu Dewi Lestari. Kalian bisa memanggil Ibu dengan sebutan Ibu Dewi, oke? Nah, sebelum kita memulai proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang Ibu mau mempresentasi kehadiran kalian. Yang pertama, Aulia ada, Bayu ada, Cika ada, Jessica. Oke, ada yang belum Ibu panggil namanya? Sudah semua? Oke. Oke, jadi hari ini kita akan belajar di tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku, dengan materi gagasan pokok dan gagasan pendukung. Disimak ya nanti. Nah, berhubung bulan ini bulan Agustus, biar tambah semangat, bagaimana kalau kita menyanyikan lagu Hari Kemerdekaan ciptaan Haji Mutahar? Setuju? Tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia, mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Oke anak-anak, sebelum kita memasuki pembahasan tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, di sini Ibu mau menjelaskan tentang paragraf. Nah, di tiap bacaan terdiri dari beberapa paragraf, seperti pada teks berikut terdiri dari paragraf 1, paragraf 2, dan paragraf 3. Nah, tiap paragraf memiliki beberapa kalimat. Nah, pada paragraf terdiri dari 2 gagasan. Apa saja? Yang pertama yaitu gagasan pokok, yang kedua yaitu gagasan pendukung. Apa sih yang dimaksud dengan gagasan pokok? Ada yang tahu apa itu gagasan pokok? Oke, jadi gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan. Dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, ide utama ini biasanya terletak di
awal paragraf, ataupun di tengah paragraf, atau berada di akhir paragraf. Selanjutnya yaitu gagasan pendukung. Ada yang tahu apa itu gagasan pendukung? Ada yang mau coba jawab? Ya, benar. Jadi, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Nah, agar kalian lebih memahami tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, kita masuk ke contoh ya. Judulnya yaitu Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu teks tentang pawai budaya. Apa sih yang dibicarakan pada paragraf 1 dari teks pawai budaya? Ada yang tahu? Iya, benar. Jadi paragraf 1 di situ menjelaskan tentang pertunjukan pawai budaya di Kampung Babakan. Nah, karena dari teks 1, paragraf 1 itu menjelaskan tentang pertunjukan pawai budaya di Kampung Babakan, berarti gagasan pokok terletak di mana? Di awal paragraf. Nah, di awal paragraf tentang apa? Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, itu termasuk gagasan pokok. Lalu gagasan pendukungnya apa saja? Nah, iya benar, gagasan pendukung dimulai dari pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, itu termasuk gagasan pendukung. Nah, sekarang kita lanjut di paragraf 2, lanjutan dari teks tentang pawai budaya. Nah, Ibu bacakan ya. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan menggunakan baju cele. Nah, baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Nah, kira-kira apa sih yang dibicarakan pada paragraf 2? Ada yang tahu? Iya, benar kata Mas Bayu. Paragraf 2 itu menjelaskan tentang keunikan budaya Maluku. Nah, karena paragraf 2 menjelaskan tentang keunikan budaya Maluku, lalu gagasan pokoknya terletak di mana? Di akhir paragraf. Jadi, gagasan pokoknya apa? Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Selanjutnya, gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukung di paragraf 2 yang mana? Ya, di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara pipa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Nah, dari penjelasan Ibu tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham? Oke, sekarang Ibu tes ya. Nah, ini ada teks yang judulnya yaitu Siap Menghadapi Musim Hujan. Ibu bacakan, nanti kalian tulis gagasan pokok dan gagasan pendukung, oke? Nah, musim hujan hampir tiba. Warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Mereka berencana membersihkan selokan. Mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Nah, kira-kira gagasan pokok sama gagasan pendukung apa aja? Sudah?
Apa gagasan pokoknya? Musim hujan hampir tiba. Iya, benar. Gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba. Iya, benar. Musim hujan hampir tiba. Jadi gagasan pokoknya yaitu musim hujan hampir tiba. Kemudian gagasan pendukungnya apa aja? Ada yang sudah? Ada yang mau bacakan? Ya, yang pertama, warga desa Kampung Babakan berdiskusi untuk melakukan kerja bakti. Yang kedua, mereka berencana membersihkan selokan. Yang ketiga, mereka sepakat ketika selokan bersih, warga tidak akan kebanjiran. Bacakan lagi ya paragraf 2, lanjutan dari paragraf 1. Pagi itu, semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Nah, kira-kira gagasan pokok dan gagasan pendukung apa aja? Ditulis dulu ya. Ada yang sudah? Oke, jadi gagasan pokoknya apa? Pagi itu semua warga terlihat sangat bersemangat membersihkan selokan. Nah, karena gagasan pokoknya sudah dapat, selanjutnya gagasan pendukung. Apa aja gagasan pendukungnya? Yang pertama, Pak Semi dan Pak Udin sibuk mengambil sampah yang ada di dalam selokan. Yang kedua, Pak Made dan Pak Udin memastikan saluran selokan lancar. Yang ketiga, Pak Nur mengambil sampah-sampah dan meletakkannya di gerobak sampah. Oke anak-anak, dari materi pembelajaran tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung, ada yang ingin ditanyakan? Sudah paham semua? Bagus. Nah, sekarang Ibu mau menyimpulkan materi pembelajaran hari ini ya. Nah, paragraf itu tadi terbagi menjadi berapa? 2. Yang pertama apa tadi? Gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Nah, ide utama biasanya terletak di mana? Terletak di awal paragraf, bisa juga di tengah paragraf, dan bisa juga di akhir paragraf. Nah, sedangkan gagasan pendukung adalah apa tadi? Iya, gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, sekarang sudah bisa paham kan? Nah, karena kalian sudah memahami tentang materi gagasan pokok dan gagasan pendukung, sebelum kita mengakhiri proses pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, sekian materi dari Ibu, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak.